Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memasukkan data penelitian yang diambil menggunakan kuesioner ke dalam mikroskop Excel, kemudian membentuk data tersebut menjadi diagram, menjadi tabel distribusi frekuensi. Setelah itu, dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat juga tabel histogram dan juga diagram garisnya. Oke. Nah, pertama-tama kita mulai ya. Ini misalkan kita coba dulu. Untuk datanya itu banyak respondennya, itu sebanyak 15 orang, dan kemudian butir pertanyaan yang ditanyakan itu sebanyak 16 pertanyaan. Nah, karena biasanya pertanyaan menggunakan kuesioner itu menggunakan skala Likert, misalkan skala Likertnya itu nilainya itu 1-5 ya. Jadi kita random dulu datanya, karena ini kita percobaan, kita tidak punya data aslinya gitu ya. Kita random saja menggunakan rumus ini. Random between. Nah, nilai terendahnya kita maunya 3 misalkan, kemudian nilai paling tingginya 5. Oke, kita random. Sampai ke pertanyaan 16, kemudian sampai ke responden 15. Nah, oke. Setelah itu teman-teman perlu diingat bahwa data ini itu tuh berubah ya, berubah-ubah nih. Pokoknya datanya itu setiap pergerakan yang kita lakukan di Excel, karena dia random, dia akan selalu berubah. Jadi pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah kita kunci dulu nilai ini. Kita Ctrl C, kemudian kita kunci di sini misalkan. Nah, menguncinya itu misalkan mau pastenya itu nanti kita klik kanan, paste yang as value ya. Oke. Nah, perbedaannya di mana teman-teman? Perbedaannya di sini. Kalau di sini kita acak saja misalnya kursornya kita taruh di sini, ini ada rumusnya kan, random between 35 gitu ya. Jadi ini masih pakai rumus. Kalau di sini enggak, dia udah langsung angka ya, karena kita tadi kopinya as value. Nah, selanjutnya kita hapus ini. Kita hapus. Lalu kita pindahkan lagi ke sini. Pindahkannya pakai apa? Ctrl X saja ya. Ctrl X, kemudian Ctrl V. Nah, oke. Selanjutnya kita apakan lagi? Kita jumlahkan dulu. Jadi nanti yang akan diolah itu adalah jumlah dari total seluruh pertanyaan yang ditanyakan. Oke. Sum, ini 60, kemudian dah jumlah totalnya, ini banyaknya data. Banyaknya datanya itu sebenarnya kita udah tahu ya, 15 gitu ya. Tapi kita coba pakai rumus saja supaya tidak ada kekeliruan di antara kita. Oke. Count. Nah, 15, lalu nilai maksimalnya kita pakai rumus max. Lalu kita di nilai total ya. Oke, berarti nilai paling tingginya itu 69, minimal. Dia akan cari nilai yang paling minimal. Oke, 57. Nah, ini udah dapat. Ini akan menjadi bahan kita untuk menentukan, untuk mencari tabel distribusi frekuensi. Oke, mengerti ya sampai sini teman-teman? Lanjut, kita ke sini lagi. Nah, di sini tadi itu sudah saya buatkan apa namanya, kerangkanya gitu ya, supaya mudah. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi kita harus tahu dulu yang pertama rentang kelas atau jangkauan. Jangkauan atau rentang kelas itu bisa rumusnya apa di sini? Nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Jadi nilai maksimalnya berapa? 69 dikurangi dengan nilai minimal 57. Nah, ini pembulatannya sama saja ya, 12 karena nilainya bilangan bulat, tidak perlu dibulatkan. Kemudian menentukan banyak kelas, kita pakai rumus apa di sini? Katanya 1 plus 3,3 dikali dengan log. Kita pakai log 10 supaya acuannya itu 10 begitu ya. Numbernya itu n. Nah, kita ambil n-nya 15. Ini 4,88 karena 8 ini lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas ya. Jadi ini 5. Nah, lalu untuk menentukan panjang kelas, katanya apa? Rentang kelas dibagi dengan banyaknya kelas. Rentang kelasnya 12, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas 5. Itu sama dengan 2,4. Tapi kalau misalnya karena kita itu karena misalkan gini, kalian ada yang mau tanya, oh kalau ini tadi kan 4,8 dibulatkannya ke atas gitu ya, 5. Terus kalau ini kan 2,4, seharusnya dibulatkannya 2 gitu. Ini enggak ya teman-teman, jadi kita bulatkannya ini untuk panjang interval itu kita bulatkannya ke atas jadi 3 gitu ya. Oke. Selanjutnya banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi berapa? 5. Oke, kita buat saja 1
bukan itu. Sorry, 1, 2 gitu ya, sampai 5. Saya sukanya itu rata tengah, jadi kita buat dulu rata tengah semuanya. Kemudian ini untuk acuannya ya. Ini kita pakai nilai minimal 57. Kemudian di sini untuk di batas atasnya ini sebenarnya nanti untuk menentukan batas atas juga ya teman-teman. Jadi 57 ini ditambahkan dengan panjang interval, namun kita kurangin 1. Oke. Nah, ini patokan untuk batas bawah, ini patokan untuk batas atas. Kemudian untuk batas atasnya berarti ini nilai yang tadi, nilai paling minimal kita tambah dengan panjang interval, karena panjang intervalnya 3 gitu ya. Jangan lupa ini kita kasih dolar supaya dikunci gitu ya. Kolomnya nanti nggak turun-turun ke bawah gitu kalau misalnya kita tarik. Nah, ini kelasnya nggak 6 ya teman-teman, kelasnya 5. Oke, berarti ini kita no boundar dulu. Lalu ini juga 59 ditambah dengan panjangnya intervalnya 3, jangan lupa dikasih dolar. Kemudian bisa ditarik ke bawah. Nah, yang perlu kita ingat teman-teman, jadi di sini kan 71 ya nilai maksimalnya ya, perlu diingat. Nah, tapi kan tadi itu nilai maksimalnya itu nggak 71 kan gitu ya, nilai maksimalnya itu 69, jadi di sini bisa kita kurangin kok kalau misalnya mau. Jadi ini kita bisa kurangin 57 dikurang 1 gitu ya, boleh 57 dikurang 1, it's okay gitu. Berarti di sini 57 dikurangi 1. Jadi biar frekuensinya nanti tuh menyebar gitu ya teman-teman. Ini bisa saja, yang penting ini di bawah 50, ini di bawah nilai minimal, kemudian ini juga di atas nilai maksimal. Karena kenapa? Karena supaya nanti dia itu tercakup semuanya gitu ya. Kalau ini cuma batas 68, misalkan di sini cuma batas 68, berarti kan yang 69 nggak tercover di sini gitu. Ngerti ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas interval. Caranya begini. Kan kalau misalnya kelas interval itu kayak ada stripnya gitu ya teman-teman, 56, strip 58 gitu. Nah, kita pakai rumus concatenate. Ini 56, koma, terus titik 2, strip, titik 2, tanda petik, 2, koma, ini. Ini perlu, nah, koma, kita isi lagi yang di sini. Bentar. Kenapa nggak bisa ya? V10 aja kita buat di sini ya, V10. Nah, jadi dia. Oke, sekarang ke frekuensi ya teman-teman. Untuk tabel frekuensi kita perbesar dulu supaya jelas. Oke, ini untuk tabel frekuensi. Jadi untuk frekuensi ini agak sedikit ada perlakuan khusus. Ini kita blok dulu tempatnya, kemudian tulis rumusnya frekuensi dari data ini kan, kita mau lihat nih dari semua data ini yang masuk ke rentang 5658 berapa gitu ya. Koma, patokannya kita pakai yang di sini saja. Terus kalian jangan langsung tekan enter, dari sini kalian tekan Ctrl Shift Enter. Nah, dia langsung tercopy semuanya. Nah, ini kalau misalnya hitungan kita benar, jumlahnya itu sama dengan 15 ya. Sama dengan 15. Karena tadi responden kita kan cuma 15 gitu. Nah, kemudian untuk frekuensinya, untuk dalam persen berarti 2 ini dibagi dengan jumlahnya, kemudian jangan lupa ini kita kasih dolar karena semuanya akan dibagi dengan 15. Selanjutnya ini udah dalam persen.
Oke, kita lihat apakah jumlahnya 100%. 1 ini kita buat dalam persen. 100% ya. Berarti ini udah lengkap gitu ya, udah pas data kita. Oke. Selanjutnya apalagi? Biasanya itu kan teman-teman yang perlu teman-teman ingat gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya kita buat di mana ya? Kalau misalnya kita itu nulisnya di buku, itu kan maunya ada batas atas, ada batas bawah gitu. Ya kan? Jadi kita buat juga nih batas atas, batas bawahnya gimana caranya gitu kan. Dari Excel nanti kita langsung tinggal copy aja gitu. Oke. Bentar, saya rapiin dulu. Merger. Kemudian kita isi jumlah. Oke. Udah cocok nih. Ini udah. Ini juga udah. Lalu kelas intervalnya, kalau di sini kita coba buat gitu ya, yang lengkap pakai batas bawah, batas atas, nilai tengah gitu. Nah ini kelas intervalnya, kita langsung aja buat di sini sama dengan kan ya teman-teman, karena kan udah kita buat di rumus pakai dari yang atas gitu ya. Kemudian batas bawahnya itu nilai ini dikurangi dengan 0,5. Oke, ke bawah aja. Kemudian nilai tengahnya itu jangan lupa dibuat dalam kurung, supaya Excel-nya itu nggak mau salah memahami maksud kalian gitu ya. Kemudian dibagi dengan 2. Nilai tengahnya 57, batas atasnya 58 ditambah dengan 0,5. Oke. Lalu frekuensinya itu sama kayak gini. No, Ctrl Z saja. Ini ya frekuensinya. Kemudian frekuensi kumulatifnya itu juga sama. Lalu frekuensi relatifnya itu sama. Kalau frekuensi kumulatifnya ini sama dengan 2. Kemudian ini 2 ditambah dengan, karena dia sifatnya kumulatif gitu ya, menjumlahkan semuanya. 7 ditambah dengan 3, kemudian 10 ditambah dengan 3, kemudian 13 ditambah dengan 2, sampai akhirnya hasilnya itu 15 gitu, oke? Nah, next, selanjutnya apa lagi sih setelah selesai? Ini adalah tabel distribusi frekuensi yang lengkap ya. Tabel distribusi frekuensi. Ini nih yang sebenarnya kita mau cari teman-teman semua. Nih. Lalu biasanya itu kalian juga diminta untuk membuat diagram. Diagramnya itu merupakan histogram yang kemudian disatukan dengan diagram garis. Bagaimana caranya? Oke, pertama-tama ini kelas intervalnya kita kita blok dulu, kemudian klik insert, kita pilih chart. Nah, kita pilih yang diagram cluster column ini. Nah, ini kan merupakan diagram batang ya, karena kalau kalau histogram itu tidak ada space di sini gitu. Nah, pertama-tama ini udah kita blok semua, kita klik kanan nih teman-teman. Kalian pilih format data series, kemudian series ya, ini series, kemudian gap width-nya ini dibuat jadi 0, digeser saja, oke. Udah selesai nih, kemudian gimana caranya mau buat diagram garisnya lagi gitu ya. Sebenarnya diagram garisnya itu dari data yang sama tapi kayak dihubungkan. Ini di sini ada garis gitu ya. Caranya di sini kalian klik kanan kemudian select data. Nah, datanya ini kita kita ambil lagi datanya. Nih. Jadi kita tambahkan dulu, seriesnya kita tambahkan, kemudian data untuk series name-nya kita buat ke ini 56 sampai 70, kemudian series value-nya itu kita pakai frekuensinya. Nah, kemudian ditambah sampai akhirnya nanti ini jadi kayak double, jadi kan ini 2, jadi walaupun jadi diagram batang itu kayak 2. Nah, untuk langkah berikutnya, kita kan mau yang satu jadi garis gitu ya. Yang satu jadi histogram. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih change series chart type. Kita ambil yang ini, yang cluster column line, kemudian kita klik di sini, jadi dia. Nah, kemudian apalagi yang harus kita otak-atik nih? Nah, di sini kan nggak ada garisnya. Oke, jadi tidak terlihat nih
batang-batangnya gitu. Nah, jadi kita save outline, kita pilih yang hitam, kemudian ini kita mau line-nya itu ditebalkan jadi 3. Oke, sampai akhirnya terlihat kan dia jadi kayak histogram, kemudian ada diagram garisnya. Lalu kita mau data labelnya, data label. Kita pakai yang di sini saja biar terlihat. Jadi yang di data label itu bukan yang di garis tapi yang ditabung gitu ya, biar kelihatan. Udah deh, selesai. Ini merupakan frekuensinya. Kalau ini garis ini apa ya? Ini kita hapus saja supaya jelas gitu. Nah, udah selesai deh dia. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi apa saja yang sudah kita pelajarin hari ini? Pertama, kita coba merandom data. Kemudian datanya udah selesai, udah lengkap, kita buat ke tabel distribusi frekuensi. Ini langkah-langkahnya gitu ya. Ini langkah-langkahnya. Ini rumusnya. Kemudian ini membuat tabel distribusi frekuensinya. Ingat tadi yang di frekuensi kalian tidak harus menekan, kalian tidak hanya menekan enter, tapi juga tekannya Ctrl Shift Enter. Setelah selesai, ini adalah tabel lengkapnya, tabel distribusi lengkap. Setelah tabel distribusinya lengkap, biasanya kita juga diminta untuk membuat histogram dan juga diagram garis gitu. Nah, udah selesai nih semua pekerjaan kita hari ini. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Atau juga nanti misalnya teman-teman mau request nih, mau dibuatkan video pembelajaran mengenai materi matematika atau materi statistika, kalian boleh DM saja di Instagramnya @cons @cons_stat gitu ya, di Instagram. Nanti kita akan buatkan videonya. Oke, selamat belajar dan semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.